Pada video kali ini kita akan membahas kembali semua hal tentang pola bilangan. Dalam materi pola bilangan ada dua hal yang telah kita bahas berdasarkan video sebelumnya, yaitu kegiatan 1.1 tentang menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan dan kegiatan 1.2 yaitu menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Sekarang kita akan lihat kembali apa saja yang telah kalian pelajari. Saya akan mulai dengan contoh dari soal ini ya. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Kita akan mulai menjawab untuk soal nomor A. Jadi karena pertanyaannya adalah 3 bilangan selanjutnya, kalian harus melihat polanya 1, 3, 5, 7 seperti itu. Kemudian berapakah 3 bilangan selanjutnya? Kalau saya tuliskan di sini 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Di sini kalian harus bisa melihat pola barisan bilangannya ya. Jadi polanya ini dari 1 ke 3 itu adalah bertambah 2, dari 3 ke 5 itu adalah bertambah 2, dari 5 ke 7 itu adalah bertambah 2. Maka bilangan berikutnya itu adalah juga kalian tambahkan 2, itu menjadi 9. Bilangan selanjutnya itu kalian tambahkan 2 kembali menjadi 11. Dan bilangan berikutnya itu kalian tambahkan kembali 2, dia akan menjadi 13. Nah, jadi 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan ini itu adalah 9, 11, dan 13. Ini untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaannya? Bagaimana kita menentukan persamaan dari barisan bilangan yang pada nomor A ini? Jadi untuk nomor A ini itu kita akan menentukan pola barisan bilangannya atau suku ke n-nya sebagai UN ya. Saya misalkan UN seperti itu. Di sini kita ketahui bahwa U1 itu sama dengan 1. Jadi suku pertama itu sama dengan 1. Kemudian suku kedua itu adalah 3. Kemudian suku ketiga itu adalah 5. Nah, begitu seterusnya sampai suku ke n. Bagaimana kita menentukan polanya? Jadi di sini kalian harus bisa mengira-ngira untuk persamaan dari pola barisan bilangannya ya, karena kalian pada bab ini hanya mempelajari tentang pola barisan bilangan saja, belum menentukan apakah dia termasuk nantinya sebagai barisan aritmatika maupun barisan geometri. Jadi di sini mungkin kita bisa lihat bahwa untuk mendapatkan jawaban 1, 3, 5 maupun 7 ini kita bisa menentukan pola persamaan barisan bilangannya itu sebagai 2n yang dikurangi 1. Nah, kalau kalian cek ketika kalian ganti ini n-nya dengan 1, maka dia akan menjadi untuk U1 itu adalah 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1 adalah 2, dikurangi 1 adalah 1 ya, sesuai dengan ini. Kemudian untuk suku keduanya itu adalah 2 kali 2 yang dikurangi 1 juga. Jadi n-nya itu polanya berurutan kita ganti. Jadinya ini 2 kali 2 adalah 4, 4 kurang 1 adalah 3. Selanjutnya untuk ketiga atau suku yang ketiga adalah 2 kali 3 dikurangi 1. Jadi itu adalah 6 dikurangi 1, 5. Dan pola barisan bilangan ini akan terus berlanjut. Kalau misalkan suatu saat kalian ditanyakan suku yang ke 100 misalnya, tentu saja kalian akan memerlukan persamaan suatu barisan bilangan ini ya, agar menghitungnya lebih cepat. Kita bisa menghitung suku ke 100-nya itu adalah sebagai 2 kali 100 dikurangi 1. 2 kali 100 ini kan 200 ya.
200 dikurangi 1 adalah 199. Akan lebih cepat ketika kalian mampu menemukan pola barisan bilangannya ini dibandingkan dengan harus satu persatu ya. Jadi setelah 13, 15, selanjutnya 17 gitu ya, sampai nanti angka 100 adalah 199. Bagaimana? Bisa kalian pahami? Untuk nomor selanjutnya ya silahkan dicoba-coba ya. Ini juga ada di bagian buku siswa. Pada bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana menentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. Jadi ketika kalian lihat misalnya untuk contoh nomor A ini, itu adalah 2, 3, 4, 6, 12, 8 ya, kemudian berapa dan berapa, pertanyaan dua suku berikutnya. Ketika kalian melihat pola ini, mungkin kalian berpikir ya, di 2 ke 3 itu kan nambah 1, kemudian 3 ke 4 nambah 1, 4 ke 6 nambah 2, 6 ke 6 tambah 0 ya, tidak ada berubah. 6 ke 12 itu adalah tambah 6, 12 ke 8 justru itu kurang 4. Nah, kalian perhatikan bahwa ini tidak mungkin menjadi polanya ya, karena sangat berantakan seperti itu. Tetapi bagaimana kalau kalian coba merubah sudut pandang kalian? Jadi misalkan kita lihat barisan bilangan ini, polanya sekarang kalian cari yang mungkin membentuk pola ya. Jadi misalkan saya ambil dari 2 ke 4 ini, itu adalah bertambah 2. Kemudian dari 4 ke 6 ini itu bertambah 2. Kemudian 6 ke 8 ini bertambah 2 juga ya. Nah, di sini kan sekarang sudah kelihatan bahwa polanya tetap, yaitu tambahkan dengan 2. Jadi maka ini bilangan selanjutnya itu akan kita lompati dan ini menjadi bilangan yang tambah 2, yaitu 10. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan 3, yang ini 6 dan 12 ya. Dengan cara yang sama kita akan lihat dia bahwa dari 3 ke 6 ini itu adalah dikalikan 2 kan. Kemudian dari 6 ke 12 ini itu juga dikalikan 2. Maka bilangan berikutnya itu dari 12 ini juga akan kita kalikan 2. Dia akan menjadi 24. Jadi dapat saya simpulkan untuk bilangan berikutnya itu adalah di sini 24 lalu 10. Ya, jadi demikian. Untuk berikutnya silakan kalian coba temukan sendiri, belajarlah bagaimana menentukan bilangan selanjutnya jika diketahui bilangan-bilangan ini. Bagian B, C, D, dan E adalah untuk kalian belajar. Masih tentang menentukan pola dari suatu bilangan, jadi sekarang kita akan mencoba melihat ketika kalian mempelajari bagaimana menentukan angka satuan pada suatu bilangan. Jadi ini sekarang kita akan menentukan berapakah angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100. Untuk menjawab ini kita akan melihat polanya terlebih dahulu, bahwa ketika 2 pangkat 1 itu angka satuannya adalah 2. Kemudian 2 pangkat 2 itu angka satuannya adalah 4. 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya, jadi angka satuannya tetap 8. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Oleh karena itu angka satuannya adalah 6 kan. Kemudian 2 pangkat 5 itu adalah 32 dengan angka satuannya 2. 2 pangkat 6 itu adalah 64 dengan angka satuannya 4. 2 pangkat 7 itu adalah 128 dengan angka satuannya 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256, jadi angka satuannya adalah 6. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Saya harapkan kalian telah melihat polanya, bahwa ini polanya adalah 2, 4, 8, 6, lalu berulang kembali 2, 4, 8, 6.
Jadi setiap kelipatan 4 dia akan menjadi sisa 6 ya. Kemudian angka satuannya 6. Ketika dia bersisa 1, ketika dibagi 4 ya, 1 dibagi 4, atau mungkin kalian bisa melihatnya sebagai kelipatan 4. Nah, ketika sisa 1 ya, dia akan ini satuannya adalah 2 ya. Ketika kalian 5 bagi 4 itu kan bersisa 1 ya, maka dia akan menjadi angka satuannya 2. Ketika bersisa 2, maka dia angka satuannya adalah 4. Ketika bersisa 3, angka satuannya adalah 8. Dan ketika tidak bersisa, atau saya tuliskan sini sebagai sisanya adalah 0, maka dia akan angka satuannya adalah 6. Dan sekarang bagaimana kita melihat 2 pangkat 100 ini? 2 pangkat 100 ini, jadi kita akan bagi pangkatnya ini ya. 100 itu apakah kelipatan 4 atau bukan ya. Saya akan bagi jadi 100 kita bagi dengan 4. Ini dapat 2 kali 4 adalah 8, kurangi 10 kurang 8 adalah 2, kemudian turunkan 20 bagi 4 adalah 5. 5 kali 4 adalah 20 ya. Jadi ini kita bisa ketahui bahwa sisanya adalah 0. Oleh karena itu angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100 itu adalah 6 ya. Untuk 2 pangkat 999 itu caranya sama. Jadi saya akan bagi sekarang 2 pangkat 999. Itu 999-nya saya bagi dengan 4. Jadi ini 9 bagi 4 adalah 2, 2 kali 4 8, kemudian kurangi, turunkan 19 bagi 4 itu dapat 4, 4 kali 4 itu 16, kemudian kurangi kembali, 9 kurang 6 adalah 3, 3 kurang 9, 3 turunkan 9-nya, 39 bagi 4 itu kita dapat 9, 9 kali 4 itu adalah 36, dan ini berarti bersisa 3. Oleh karena itu maka 2 pangkat 999 itu akan memiliki angka satuan 8 ya, karena ini sisa 3-nya adalah angka satuannya 8. Demikian, semoga kalian paham. Selanjutnya, bagian kedua dari pola bilangan adalah tentang menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Jadi konfigurasi objek itu adalah susunan benda-benda yang kalian harus temukan persamaannya ya, sehingga kalian bisa menentukan berapa banyak suku berikutnya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar pertama ini, atau suku yang pertama itu hanya ada satu buah bola berwarna biru. Kemudian pada suku kedua itu ada bola berwarna biru sebanyak 5. Kemudian pada suku gambar yang ketiga yang ini itu ada berapa bola berwarna birunya? Ada apa ini? Itu 2, 3, 4, 5, 9 ya. Nah, pada bola yang keempat itu ada 13 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, benar seperti itu. Nah, tentukan banyak bola pada pola ke N. Jadi bagaimana kalian menentukan polanya? Untuk ini kalian harus mencoba-coba ya. Jadi bagaimana kita menentukan suku ke N-nya? Karena saya telah mencoba sebelumnya, jadi ini untuk pola pada suku ke N-nya itu adalah 4N dikurangi dengan 3 ya. Jadi ketika N-nya ini saya ganti dengan 1, 2, 3 maupun 4, kita akan mendapatkan bilangan-bilangan ini. Jadi ketika misalkan U1-nya itu adalah 4 kali 1 dikurangi 3. Ini adalah 4 kurang 3 dan kita peroleh 1 ya, sesuai. Kemudian ketika U2-nya
ini kita peroleh 4 kali 2 kurangi 3. Jadi ini adalah 4 kali 2 8 kurangi 3, kita peroleh 5 ya. Dan suku yang ketiga itu adalah 4 kali 3 yang dikurangi 3. Jadi ini adalah 12 kurangi 3. Itu adalah 9. Jadi sesuai semua ya. Nah, oleh karena itu untuk banyak bola pada pola ke N itu adalah UN-nya sama dengan 4N dikurangi 3. Ketika kalian telah mengetahui persamaan dari suatu konfigurasinya ini, kalian bisa menghitung pada saat pola ke yang besar-besar ya, misalnya ke 100, ke 1000, cukup ganti saja N-nya ini dengan yang diminta. Saya berikan satu contoh lagi bagaimana kita menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Jadi tentukan banyak lingkaran pada pola ke 10, 100, ke N pada pola berikut untuk sembarang N bilangan bulat positif. Nah, kita lihat pada yang pertama ini ada 4 bola berwarna hijau. Kemudian pada gambar yang kedua ini ada 8 bola berwarna hijau. Kemudian yang ini pada gambar ketiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya. Nah, di sini ketika kalian melihat itu polanya 4, 8, 12. Jadi secara intuitif saya pikir kalian akan tahu bahwa berikutnya ini adalah 16 ya pada pola ke-4. Oleh karena itu kita akan menyimpulkan UN-nya itu sebagai 4 kali N ya. Untuk setiap gambar itu merupakan jumlah bolanya itu adalah 4 kalinya. Pada U1 itu adalah 4 kali 1 yaitu 4. Pada suku yang kedua 4 kali 2 adalah 8. Pada suku yang ketiga 4 kali 3 adalah 12. Pada suku yang keempat 4 kali 4 16 ya. Gambarnya ya mungkin silakan kalian yang buat sendiri. Oleh karena itu ketika kita telah menentukan banyak lingkaran pada pola yang ke N, untuk masalah pola ke 10 maupun ke 100 ini saya pikir menjadi pekerjaan yang mudah ya. Untuk banyak bola, banyak lingkaran pada pola ke 10 atau U10, kita tinggal ganti saja. Kita kan telah ketahui bahwa polanya, persamaan pola dari konfigurasi objek ini adalah 4 kali N. Jadi untuk yang ke 10, pada pola ke 10 itu adalah 4 kali 10, maka akan ada 40 lingkaran berwarna hijau. Untuk yang ke 100 caranya juga sama, itu adalah 4 kali 100 yaitu 400 ya. Saya pikir ini tidak susah. Yang butuh kalian pemikiran cukup berat yaitu saya pikir adalah bagaimana menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek untuk pola ke N seperti ini. Tapi walaupun mungkin agak susah di beberapa soal, jangan patah semangat ya, tetap kalian belajar dan temukanlah polanya.